Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi, rabbil insi wal jinni wal malaikati ajmain. Shalla wa sallam wa baraka ala rasulihil amin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi hurril mayamin wa masara ala nahji ila yaumiddin. Para bapak, para sederek, anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu. Syukur rawuh buat semuanya di Pondok Pesantren Mas Mampang dalam rangka untuk menjalin ukhuwah Islamiyah sekaligus kita menjelang berbuka puasa, ingin sedikit banyak mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Al-Qur'an adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku rasul yang terakhir, liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi, untuk kita renungi, untuk kita ambil hidayah-hidayahnya bagi diri kita maupun bagi masyarakat kita. Jadi insyaallah kesempatan sore hari ini akan kita isi sejenak sebelum nantinya berbuka puasa bersama dan melaksanakan jamaah sholat maghrib dengan sedikit mentadaburi ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan sebelum itu perlu kembali kita sadari, Bapak-bapak, saudara dan anak-anak santri sekalian, Al-Quran ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Satu karunia besar, dan keseluruhan syariat Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah satu karunia besar. Wa ma arsalnaka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai karunia bagi seluruh alam, bagi seluruh penduduk dunia ini. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang intinya itu telah terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, mengandung banyak sekali kunci-kunci rahmat atau kasih sayang dan kebahagiaan. Ayat ini sering disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Dianggap bahwa Islam itu ada macam-macam. Ada Islam ekstrem kanan, ada Islam ekstrem kiri, ada Islam rahmatan lil alamin. Padahal sebetulnya ya Islam itu sendiri adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian disalah tafsirkan bahwa dengan itu maka kalau berislam itu jangan cereng-cereng. Kalau berislam itu tidak usah diambil semuanya, ya sesuaikan dengan kondisi lingkungan, ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Kalau misalnya kondisinya lingkungan kawasan yang sangat dingin, pas Ramadan, pas dingin-dinginnya tidak harus berpuasa misalnya. Ini contoh anggapan yang keliru, karena Islam itu sendiri sebagaimana apa adanya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang, ya dia menerima Islam itu, diambil, diterima. Adapun yang menolak Islam, ya berarti dia menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan Islam satu macam saja. Hanya saja kemudian pemahaman orang terhadap Islam ini berbeda-beda. Itu tidak masalah. Kalau perbedaan ijtihad, perbedaan cara memahami,
Yang penting niatnya ingin tahu Islam apa adanya. Kemudian sebaliknya, orang yang menolak Islam berarti dia menolak rahmat. Lalu orang yang mengambil setengah-setengah ya sama saja dengan dia diberi rahmat gelontoran oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia mengambil setengah-setengah. Oleh karena itu sangat penting untuk sedikit walaupun yang bisa kita lakukan, kita mentadaburi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Apalagi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Seperti kita tahu dulu para sahabat, kalau belajar Al-Quran itu belajar 10 ayat, 10 ayat. Tidak buru-buru. Mendengar dari Rasulullah 10 ayat, kemudian langsung dipahami maksudnya. Langsung ditadaburi isinya, kemudian langsung diterapkan manakala mengandung arahan-arahan untuk beramal. Dengan cara seperti itu, hidup mereka dengan Al-Quran ini berkah. Walaupun tidak banyak sahabat itu yang hafal Al-Quran, tapi masing-masing orang secara umumnya dia betul-betul mengikuti ayat ataupun berapa surat pun yang sampai ke dia. Diceritakan oleh para ulama, sahabat Abdullah ibnu Umar itu belajar menghafalkan surah Al-Baqarah perlu waktu 8 tahun. 8 tahun. Kalau santri Mas Bambang masuk dari kelas 1 sanawiyah, lulus kelas 3 aliyah atau kelas 12 itu belum cukup. Perlu ditambah 4 semester lagi di perguruan tinggi. Perlu waktu 8 tahun. Padahal beliau ini orang Arab, seorang putra dari sahabat yang sangat mulia Umar bin Khattab, dan beliau sendiri adalah sahabat Nabi walaupun masih hitungan muda. Abdullah bin Umar ini perlu waktu 8 tahun untuk sekedar mengkhatamkan hafalan surah Al-Baqarah. Padahal kita tahu di pondok-pondok tahfidz surah Al-Baqarah itu umumnya 1 bulan sudah hafal. Sekitar itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar ini tidak sekedar menghafal bunyinya. Setiap kali mendengar satu potongan ayat, beliau kemudian mendalami, lalu kemudian menerapkannya, dan demikian seterusnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi sejenak, mungkin sekitar setengah jam ya, kesempatan pada sore hari ini dengan mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala, dan supaya rujukannya jelas, kita ambilkan salah satu tafsir. Ini tafsir Taisiril Karimir Rahman, ya, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, salah satu ulama yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, di dalam akidah, di dalam fikih. Banyak sekali karya beliau dalam 2 bidang itu. Kemudian dalam ilmu-ilmu yang mengenai akhlak dan pembinaan jiwa, termasuk salah satu hasil karya yang sangat diburu banyak ulama sampai sekarang adalah karya tafsir beliau ini, Taisirul Karimir Rahman. Kita ambil pada kesempatan kali ini tafsir sekaligus tadabbur dari surat yang cukup pendek, tapi ini mengandung banyak sekali pelajaran penting bagi kita selaku umat Islam, ya, dan juga nanti bagaimana kita melihat perkembangan zaman. Dan sedikit kemudian merefleksikannya dengan beberapa ajaran dan data sejarah serta ajaran Islam di masa lampau, yaitu surah An-Nasr atau surat Idza Jaa. Surat An-Nasr ini di dalam Juz Amma merupakan salah satu surat yang istimewa. Juz Amma itu para jamaah rata-rata suratnya surat Makkiyah, suratnya pendek-pendek,
rata-rata sudah diturunkan ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah. Tapi ada setidaknya 3 surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah datang ke Madinah, dan suratnya juga pendek-pendek. Yang pertama surat Az-Zilzal atau Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seterusnya. Yang kedua surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu bicara mengenai ahlul kitab dan mengandung pelajaran penting. Ahlul kitab itu ya dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup yang masih setia dengan ajarannya Nabi Musa, setia dengan ajarannya Nabi Isa alaihi wassalam, maupun yang sudah menyimpang. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran, termasuk di surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan, golongan mukminin, kemudian golongan yang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian golongan munafikin, orang-orang yang mengaku beriman padahal sebetulnya hatinya tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan satu perintah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian menceritakan penciptaan langit dan bumi, lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan peristiwa pembangkangan oleh iblis. Lantas kemudian bicara tentang Bani Israel. Bani Israel ini panjang sejarahnya sampai kemudian terjadi peristiwa Baqarah. Peristiwa apa? Sapi. Baqarah itu 1 ekor sapi, dan ini dijadikan nama dari surat karena mengandung peristiwa yang unik. Apa pelajaran utamanya? Kalau kita ingat peristiwa Al-Baqarah itu, ingat juga peristiwa Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel. Mereka suatu ketika terjadi satu insiden kriminalitas, lalu ingin tahu siapa yang sebenarnya benar, siapa yang salah, siapa yang membunuh dan mendolimi orang yang kemudian sudah meninggal dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idbahu baqarah, udah sembelihlah seekor sapi. Ada yang mengatakan sapi betina. Perintahnya umum, mudah dipahami, sembelihlah seekor sapi. Tapi tiba-tiba mereka bertanya, sapinya yang bagaimana? Dijelaskan, bertanya lagi, sapinya warna apa? Dijelaskan, bertanya lagi, sampai kemudian mereka kesulitan sendiri. Ini mengandung pelajaran penting bahwa kalau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu, sudah maha tahu apa yang cocok bagi kita, apa yang tidak, apa yang mampu kita lakukan atau yang tidak. Ketika diberikan satu ajaran, mudah langsung dilaksanakan. Ini nanti penerapannya sangat kuat di surat An-Nasr atau surat Idza. Dan pernah terjadi masa Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban haji. Bahkan haji ini salah satu rukun Islam bagi yang mampu untuk berangkat ke sana secara bekal maupun secara kesehatan fisik. Kalau zaman sekarang ditambah lagi dengan izin untuk masuk, karena tanpa itu tidak akan berhasil masuk ke dalam. Jadi masuk bagian dari istita'ah atau kemampuan beribadah haji. Semoga semua yang di sini yang belum berkesempatan haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang sudah siap-siap, tinggal 1,5 bulan lagi mungkin atau 2 bulan untuk berangkat. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ kita ingat ada perintah haji disampaikan Rasulullah. Terus ada sahabat yang nanya. Ini bukan sahabat besar ya, sekedar sahabat biasa. Tiba-tiba nanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah." Jadi pangapunten haji niki saben tahun napa dos pundi? Rasulullah diam, tidak mau menjawab. Terus memberikan peringatan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kok Rasulullah asal jawab, "Yo, setiap tahun."
entah karena jawab biasa maupun karena radi emosi misalnya, maka Allah akan segera mewajibkan haji itu sesuai yang diucapkan Rasulullah menjadi setiap tahun. Jadi seperti nadar. Maka di sini juga mengandung pelajaran, kalau sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman Rasulullah ketika syariat masih bisa bertambah, masih bisa diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup yang diperintahkan dilaksanakan, dan itulah yang dijalankan oleh para sahabat. Zaman sekarang juga begitu, tapi zaman sekarang kita bisa bertanya rodok nriti, rodok detail, sekedar untuk tahu yang benarnya bagaimana, karena syariat tidak akan berubah lagi. Sudah final, sudah tuntas. Dibahas panjang lebar bisa, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui yang seharusnya bagaimana. Bahas Ramadan misalnya, bahas tarawih. Tarawih itu yang benar 11 rakaat, apakah 23 atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Kemudian kalau 11 rakaat misalnya 4-4-3 dengan 1 salam, ataukah 4-4-3 dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kemudian banyak bisa dibahas panjang lebar misalnya. Lantas kemudian para jamaah, jadi Rasulullah SAW menerangkan syariat ini apa adanya, diterima oleh para sahabat. Berbeda sekali tadi dengan Bani Israel yang banyak ngeyel, yang diperintahkan tidak langsung dijalankan, yang tidak diperintahkan bahkan yang dilarang justru dijalankan. Seperti peristiwa menyembah patung sapi. Itu peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam pergi berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ditinggal Bani Israel selama beberapa hari. Ternyata mereka ngumpul emas, mengumpulkan perhiasan yang mereka terima waktu dari Mesir, dibuat menjadi patung. Itu jelas tidak diperintahkan, jelas juga itu bahkan dilarang, dan larangan yang paling parah karena itu merupakan tindakan syirik, menyebabkan orang menjadi murtad, keluar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tapi malah justru dilaksanakan. Jadi di satu sisi yang perintahnya mudah, idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi, tidak langsung dijalankan. Terus yang dilarang, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik, ternyata malah dilakukan, bahkan mereka rela mengorbankan harta benda yang sangat berharga untuk itu. Nah ini. Jadi surat, kita kembali lagi, Juz Amma ini yang terkenal surat rata-rata adalah surah Makkiyah. Makanya isinya kebanyakan bicara soal akidah, kebanyakan isinya bicara soal hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, itu hari kiamat. Idza samaa'u fatarat, itu hari kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah, itu juga apa? Hari kiamat. Atau bicara soal akidah dan perenungan mengenai itu. Lalu ada 3 surat tadi, surat Az-Zalzalah atau Az-Zilzal, surat Al-Bayyinah, dan ini surat An-Nasr, salah satu surat yang turun pada saat Nabi Muhammad SAW sudah ada di Madinah, sudah berhijrah, dan ada kaitannya dengan peristiwa di Mekah. Ayatnya ada 3 ayat saja dalam mushaf yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan datang penaklukan. Maksudnya penaklukan kota Mekah. Dulunya Rasulullah SAW itu hidup selama sekitar 13 tahun ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, lama sekali. Lalu kemudian mau tidak mau beliau akhirnya meninggalkan itu, berangkat ke kota suci Madinah, kampung yang sangat beliau sayangi, sangat beliau rindukan, terpaksa harus ditinggalkan, berangkat ke Madinah. Dan jenengan bisa bayangkan, hijrah niku mboten ngasta napa-napa, ya hanya bekal untuk perjalanan. Rumahnya ditinggal, tanahnya ditinggal, entah nanti direbut oleh siapa, perkakas rumahnya ditinggal,
banyak harta, kalau berat harus ditinggal, hanya membawa sedikit harta yang cukup bekal untuk berangkat ke Madinah. Tidak ada banyak bekal. Nah, pemalingnya zaman samangke kita bayangkan, kita bandingkan, tidak ada ATM, tidak ada rekening di bank, ya. Di perjalanan juga tidak ada mobil charteran atau taksi yang bisa dipanggil. Betul-betul suatu perjalanan yang sangat berat dan hanya mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah berusaha. Terus Mekah niku di sebelah selatan, Madinah di sebelah utara, perjalanan cukup jauh. Kalau perjalanan biasa perlu waktu sekitar 10 hari. 10 hari. Kalau pakai kuda yang cepat itu perlu waktu masih 1 minggu, kira-kira 6 hari atau 7 hari. Nah, Rasulullah berjalan ke sana dengan kendaraan yang sangat sederhana, ya. Dan ini betul-betul dilakukan Rasulullah. Bukan kok nopo mabur seperti wali-wali fiktif zaman sekarang. Atau tanpa mabur tiba-tiba buka pintu langsung tembus nopo Madinah. Tidak seperti itu. Perjalanan biasa, bahkan beliau untuk menghindari kejaran karena Mekah ada di selatan, Madinah di utara, perlu muter terlebih dahulu, jalan ke selatan, terus muter ke sebelah barat, baru lurus ke arah utara, menghindari orang yang sibuk mencari memburu Rasulullah di sebelah utara. Terus masuknya itu dari jalan yang tidak banyak dilalui orang. Itu pun masih sempat ketemu dengan Suraqah, ya, salah satu pengejar di tengah perjalanan ke arah utara ke Madinah. Lalu kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu sembunyi di goa. Yang goanya tidak ada tutupnya. Seandainya mereka lihat sekilas pasti sudah akan ketahuan. Sedemikian beratnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Makanya terasa sekali kalimat ini bagi beliau dan para sahabat. Dan juga mestinya bagi kita yang meneladani beliau. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Belum menghadapi masyarakat kafir Quraisy yang selama belasan tahun menyiksa beliau dan para sahabatnya. Apalagi wal fathu, dan ditaklukkannya kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan sekitar tahun 6 Hijriyah, 6 tahun setelah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, setelah sebelumnya selama belasan tahun menjadi masyarakat yang ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi ini ayat yang hanya 3 ayat ya kita baca sekarang, tapi sebetulnya kandungannya cukup kuat. Kalau tidak salah ada juga yang membaginya menjadi 4 ayat. Sebab fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu itu ayat tersendiri, kemudian innahu kana tawwaba ayat tersendiri. Tapi hanya persoalan teknis. Intinya ayat-ayatnya sama, mulai dari idza jaa sampai innahu kana tawwaba. Nah, ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini mengandung beberapa huruf yang bagi sebagian masyarakat Arab itu sulit untuk diucapkan. Orang kawan pernah cerita dia sholat diimami orang Mesir, tapi orang Mesir niki orang awam. Orang Mesir kalau mengucapkan huruf jim niku napa? Gim. Jadi pakai G. Beda dengan orang Yaman, orang Hadramaut yang mengucapkan jim itu jim, ya, kalau yang bagian selatan, tapi kalau mengucapkan qaf itu baru napa? Gaf. Jadi G. Qamus itu jadi apa? Gamus. Padahal gamus kalau bagi orang Mesir itu jamus, artinya kerbau. Ada kawan cerita dia sholat diimami orang Mesir yang awam. Dan orang Mesir itu pede-pede, gak peduli bisa tajwid atau tidak, ngerti baca Quran benar atau tidak, jadi imam itu pede. Dia maju membaca Al-Fatihah terus baca surat An-Nasr ini. Iza gaa nasrullahi wal fath. Ini dibaca sesuai logat dia. Idza jaa nasrullah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, ya. Beliau mengatakan
ya, di dalam surat ini ada beberapa pelajaran penting. Fi hadhihi suratil karimati bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dzalika. Dalam surat ini, surat yang sangat pendek tapi kandungannya luar biasa, itu ada satu kabar gembira. Kemudian ada satu perintah yang mengiringi kabar gembira itu. Wa isyaratun, dan ada satu isyarat. Isyarat itu berarti pemberitahuan yang tidak dengan bahasa tegas. Informasi tapi implisit kata orang, tidak eksplisit. Wa tambihun, dan ada peringatan ataupun ada pengingat mengenai apa yang akan terjadi setelah itu. Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulihi wa fathi Makkah wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi ba'da an kanu min a'dahihi wa qad waqa'a hadzal mubashsyaru. Jadi ada 4 perkara. Yang pertama ada kabar gembira, lalu ada perintah yang mengiringi kabar gembira itu, kemudian ada satu isyarat, lalu ada sindiran ataupun ada peringatan mengenai isyarat itu. Yang pertama adalah kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada Rasulnya. Lalu akan mampu Rasulullah dan umat Islam menaklukkan kota Mekah. Lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong. Nah ini, makanya para sahabat itu dibagi oleh ulama dan termasuk sudah ada pembagiannya di Al-Quran. Sahabat yang sudah masuk Islam sebelum penaklukan kota suci Mekah Al-Mukarramah, dengan sahabat yang baru masuk Islam ketika sudah selesai penaklukan kota suci Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah. Ada yang sudah masuk Islam sebelum itu, ada yang tidak. Ini beda sekali derajatnya. Kalau sudah menang, sudah takluk kota suci Mekah itu, kemudian sudah ditundukkan oleh umat Islam, lalu mereka masuk Islam, itu biasa. Nilai perjuangannya walaupun baik, tidak sebesar mereka yang sudah masuk Islam dengan cara yang sangat sulit ketika Rasulullah masih di Madinah. Apalagi al-sabiqunal awwalun, mereka yang sudah masuk Islam awal-awal, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, maupun yang tidak lama setelah mereka seperti Umar bin Khattab, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, ke-6 setelah kenabian. Lalu kemudian mereka yang masuk Islam setelah Rasulullah ada di Madinah, itu juga masyarakat yang menempuh pengorbanan yang luar biasa. Karena saat itu masih kuat posisi musuhnya Rasulullah dan umat Islam di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah penaklukan Mekah Al-Mukarramah itu, masyarakat berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Mulai banyak utusan ya, datang dari Yaman, berbondong-bondong datang ingin masuk Islam. Datang beberapa kabilah-kabilah. Dan sebelum itu, pada saat Rasulullah menaklukkan kota suci Mekah, masyarakat Mekah pun banyak yang kemudian masuk Islam. Sudah tidak ada pilihan lain. Dan Rasulullah memberikan amnesti umum, ya, diampuni semua yang dulunya sempat bersalah, ya. Ada mungkin 1-2 pengecualian, tetapi mereka secara umum dimaafkan. Jadi jenengan saged bayangkan Rasulullah selama belasan tahun disiksa dengan para sahabat di kota suci Mekah, sehingga terpaksa hijrah jauh-jauh ke Madinah, ya. Terus terjadi peperangan berkali-kali. Baru dapat 1 tahun, ya, di tahun kedua Hijriah sudah ada perang Badar Kubro. Itu jenengan bayangkan 313 kira-kira umat Islam menghadapi 1000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Jadi 1 orang harus melawan 3 orang. Sangat
berat. Makanya peserta perang Badar itu sahabat yang sangat istimewa. Walaupun jumlahnya hanya 300 sekian. Kemudian setelah itu ada lagi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Nyaris umat Islam ini kalah. Sebelumnya nyaris menang, sempat goyah, kemudian akhirnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Seri, walaupun tetap banyak korban di kalangan musuh kaum kafir Quraisy. Tapi kaum kafir Quraisy tidak kalah. Kemudian ada lagi beberapa peperangan. Lalu kita bayangkan yang dihadapi Rasulullah dan umat Islam di Madinah itu bukan hanya masyarakat Mekah para jamaah, termasuk masyarakat Yahudi yang ada di sekitar Rasulullah dan umat Islam. Sehingga ada perang Banu Nadir tahun keempat Hijriah. Nantinya lagi ada perang Qainuqa. Kemudian ada perang dengan Yahudi setelah mereka sudah terusir dari Madinah. Perang Khaybar. Ini juga pasukan yang luar biasa sengitnya karena terkenal sadis, terkenal kejam, terkenal tidak punya aturan. Terus bukan hanya Quraisy dan Yahudi. Rasulullah juga perlu berperang walaupun beliau tidak terjun langsung dan belum terjadi peperangan secara besar pada masa Rasulullah, nanti baru terjadi di zaman Khalifah Umar, perang dengan Imperium Romawi, dengan bangsa yang konon beragama Kristen tapi Kristen yang menyimpang sudah menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu pasukan luar biasa. Dalam perang Mu'tah kalau tidak salah, yang di situ terlihat kepemimpinan para sahabat besar seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bayangannya waktu itu umat Islam sudah membawa pasukan yang besar, sejumlah 1000 pasukan. 1000 pasukan. Kados jamaah niki terus dipingno napa? Gangsal. Itu pasukannya, masing-masing bawa senjata. Itu sudah sangat besar jumlahnya dibandingkan perang Badar. Tapi pasukan Romawi itu diceritakan 100 sampai 120 atau bahkan lebih ribu. Ini kan bayangkan, satu orang harus menghadapi 100 orang atau lebih. Dan di situ umat Islam tidak kalah. Ini luar biasanya. Meskipun tidak sampai menang menaklukkan Romawi. Macam-macam cara dipikirkan dalam perang Romawi ini. Ada perang Tabuk, ada perang Hunain. Ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk. Khalid bin Walid ini berpikir mencari strategi bagaimana menghadapi masyarakat yang besar ini. Akhirnya beliau apa? Beliau perintahkan pasukan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan bertukar posisi, mengeluarkan suara yang ramai. Lalu yang depan disuruh muter-muter. Jadi seolah-olah di pandangan musuh ini pasukan yang sangat banyak karena ribut, punya banyak gerakan supaya mental mereka turun. Jadi perjuangannya sampai seberat itu. Maka ketika idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah turun pertolongan Allah, Makkah kembali ditaklukkan, kemudian masyarakat berbondong-bondong datang kepada Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam, itu satu kenikmatan yang luar biasa, puncak perjuangan. Nah, beliau mengatakan di sini, wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fathi fa amrullahi rasulahu ayyashkura rabbahu ala dzalika wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruh. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur. Bersyukur ini ditunjukkan oleh kelanjutan dari ayat tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan sudah datang penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa, dan engkau wahai Rasulullah melihat orang-orang itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Mulai banyak
yang masuk Islam tanpa disuruh, tanpa diperangi, tanpa jauh-jauh didakwahi. Mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabbih, nah ini perintah. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah atau berzikirlah bihamdi rabbika. Isi dari zikir atau tasbihnya itu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima pintu taubat. Jadi sudah berjuang keras, kemudian sudah meraih kemenangan, berhasil, berarti kan perjuangannya betul-betul tercapai. Diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan bersyukur, ini jelas. Tapi ternyata juga diperintahkan untuk beristighfar, minta ampun. Dan ini yang unik dalam agama Islam. Kita tidak temukan di agama lain. Agama lain itu malah kadang-kadang bombastis, kalau masuk agama ini aman, selamat, masuk surga hanya dengan mengucapkan syahadat mereka saja. Kalau di Islam tidak. Masuk agama ini, lakukan amalan, tapi juga rajin-rajinlah beristighfar, minta ampun. Kenapa? Karena pasti walaupun sudah berhasil, itu banyak kekurangan yang kita lakukan ketika melaksanakan. Pramila, kita sudah selesai sholat. Sholat itu kan bukan perbuatan maksiat. Tapi kenapa kok justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istighfar? Setelah salam, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan taubat, karena pasti ada sedikit banyak kekurangan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun isyarat dan peringatan, itu isyarat bahwa kalau agama ini sudah diperjuangkan tinggi, maka setelah puncaknya itu tinggal akan turun. Dan Rasulullah diisyaratkan dengan surat ini akan segera dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu nangis ketika mendengar ini. Sahabat yang lain senang, ada kabar gembira, tapi Abu Bakar As-Siddiq nangis karena beliau tahu kalau sudah dikabarkan menang, orang sudah masuk, tinggal ada perintah syukur dan istighfar, berarti sudah selesai Rasulullah SAW misinya di dunia saat itu. Sehingga belum menangis merasakan kepergian Rasulullah SAW. Nah, para jamaah yang terakhir, hikmah utama yang bisa kita ambil, walaupun setelah masa Rasulullah ini Islam mengalami naik turun, adalah perintah ini. Banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar. Dan itulah satu-satunya yang nanti jadi harapan kita ketika kita meninggal dunia, mendapat ampunan, dan dalam kondisi memuji atau menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita disolati, orang yang mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tadi, Abdullah bin Umar belajar 8 tahun surat Al-Baqarah. Beliau pernah berkumpul bersama 3 orang anaknya sahabat Az-Zubair bin Awwam, berkumpul di Ka'bah. Lalu masing-masing bilang tamannau, ayo sebutkan cita-cita. Abdullah bin Zubair mengatakan cita-cita saya menjadi khalifah. Betul, tercapai. Setelah sekian lama. Urwah bin Zubair cerita saya ingin menjadi ulama. Betul, tercapai. Mus'ab bin Zubair cerita punya 2 cita-cita. Pertama, menikah dengan 2 putri yang mulia, putri dari Tolhah dan putrinya Al-Hasan. Yang ketiga, menguasai Irak, tercapai. Lalu cita-citanya Abdullah bin Umar hanya satu, yaitu apa? Atamannal maghfirah. Saya ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita itu juga tercapai, dan semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bisa meneladani beliau, dan berhasil kita lewati bulan suci Ramadan ini keluar dalam kondisi mendapatkan maghfirah. Celakalah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, rohima anfu rajulin, yang dakhala ali Ramadan faqara minhu, yang sudah masuk bulan suci Ramadan
lalu keluar dari situ walam yughfar lahu, tetapi dosanya belum diampuni. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.